Kasih sayang, kesetiaan, dan keyakinan adalah pondasi utama dari kisah berikut ini. Mendadak situasi dunia berubah menjadi hancur akibat Black Virus atau H5G9 merebak. Di sebuah kota, ada seorang dokter bernama Aditya Singh yang sedang sibuk mengurusi pasien awal H5G9. Pada saat itu, dia belum bisa mendiagnosis dan tidak menyangka H5G9 bakalan separah itu. Deadliest virus in our lifetime. It is here, it is now. Hari demi hari berganti, H5G9 semakin banyak memakan korban. Bahkan istri Adit, Rani, juga ikut merasakan keganasan virus tersebut namun belum sampai meninggal dunia. Di tengah kekacauan kota serta kepanikan para warga, ada fenomena unik yang terjadi, yaitu bayi hibrida. Bayi hibrida adalah gabungan antara manusia dan hewan. Bagaimana dua fenomena besar ini bisa terjadi? Simpan pertanyaan tersebut dan mari fokus ke Puba, seorang pria bersama bayi kecil yang bernama Gus. Sejak pandemi dan fenomena bayi hibrida, Puba mengasingkan diri tinggal di hutan atau Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Puba memulai semuanya dari nol. Dia membersihkan sebuah gubuk untuk dihuni dan membangun pagar pembatas agar aman dari hewan buas dan penjahat. Meskipun Gus adalah bayi hibrida, kasih sayang Puba sangatlah besar dan tulus. Dia mengajari Gus banyak hal, layaknya seorang ayah mendidik anak pada umumnya. Tahun berganti dan Gus semakin tumbuh besar. Pada hari ulang tahun Gus, Puba menghadiahi sebuah boneka anjing yang unik dan sederhana. Sejak saat itu, kado tersebut menjadi benda yang paling disayangi oleh Gus. Suatu hari ketika Gus sedang duduk santai di tengah hutan, langit berubah jadi gelap dan disertai angin kencang hingga membuat Gus merasa sangat takut. Fenomena ini baru pertama kali dilihatnya. Gus langsung lari pulang ke rumah dan memanggil Puba. Hey, it's just Mother Nature, Gus. Washing her world clean. Malam harinya, Puba menjelaskan kepada Gus tentang nasib bumi dan ras hibrida. Secara garis besar, sebagian manusia tidak suka dengan kehadiran ras hibrida, bahkan banyak dari mereka yang memburunya. Kemudian Gus menyinggung soal ibu. Menurut visi Gus, ibunya tidak bertanduk dan berwujud seperti manusia. Puba yang mendengar ucapan tersebut tidak mau merespon panjang lebar. "Sudahlah, ibumu telah tiada," kata Puba. Di malam yang sama, ketika Gus tidur lelap, Puba membuka sebuah kotak besi lalu menguburkan benda tersebut di area rumahnya. 1 tahun kemudian, tepat di hari ulang tahun Gus yang ke-9, Puba menghadiahi Gus sebuah ketapel. Gus senang menerima benda tersebut dan langsung mencobanya. Di sekitaran rumah, tidak sengaja Gus melihat jejak kaki dan ia pun langsung mengikutinya sampai ke pagar pembatas. Dulu, Puba pernah memperingatkannya agar menjauh dari pagar, namun seiring bertambahnya usia, rasa penasaran Gus semakin besar. Gus mengira jejak tersebut berasal dari kaki ibunya, maka dari itu dia nekat melangkah sampai keluar pagar. Puba marah, dia tak ingin ada manusia yang melihat Gus berada di tempat ini. Akhirnya yang dikhawatirkan Puba pun terjadi. Dari hutan, terdengar suara seorang pria yang sedang mencari rekannya. Puba datang dan menemui pria tersebut sekaligus mengusirnya. Tapi sebelum itu, Puba sempat menanyakan situasi di luar hutan. Di luar sangat tidak menyenangkan, seperti kota mati. Meski demikian, saat ini penderita virus sudah mulai berkurang walaupun vaksin belum juga ditemukan. Banyak warga yang menyalahkan bayi hibrida sebagai pembawa virus, ujar pria tersebut. Setelah menjelaskan situasi, pria tersebut mendadak hilang dan hanya meninggalkan pita merah jambu yang disangkut di pagar. Itu artinya kelompok manusia pemburu hibrida sudah mengetahui keberadaan Gus di tempat ini dan Puba pun mulai khawatir. Stay back! Hey! Balik ke pondok, Puba langsung menyiapkan suntikan yang diduga berisi virus untuk mencari dan melumpuhkan pria yang mendatanginya tadi. Puba mengamankan Gus di ruang bawah tanah dan dilarang keluar sebelum dirinya kembali. Detik demi detik berganti, Puba belum juga kembali. Rasa bosan pun mulai mengganggu pikiran Gus. Dia memutuskan untuk keluar dan selang beberapa menit kemudian, Puba pulang dan langsung pingsan. Gus menyeret Puba ke dalam lalu meletakkannya di atas tempat tidur. Keesokan paginya, Puba sudah siuman, namun dalam kondisi tidak baik-baik saja karena tubuhnya sudah terkena virus. Sadar kalau ini adalah momen terakhir Puba bersama putra kesayangannya, ia pun menyampaikan beberapa pesan.
Ibumu pasti bangga kepadamu. Perlu untuk kau ketahui, aku dan ibumu dulu terpisah, kemudian aku membawamu ke tempat ini. Nama ibumu adalah Berdi, dan dia pasti bangga melihatmu, terang Puba. Ingatlah pesan-pesanku, jangan pergi melewati pagar, dan jika kau melihat manusia, segera cari tempat sembunyi. Sekarang aku lapar, maukah kau menyiapkan sarapan untukku? Kata Puba. Gus langsung berlari, mengambil beberapa butir telur untuk menu sarapan sang ayah. Pada saat dia kembali ke rumah, Puba sudah terduduk kaku di sofa dan pergi untuk selamanya. Gus merasa sangat sedih, bahkan sampai tidak bisa mengeluarkan air mata. Pasca kematian Puba, Gus berubah menjadi anak yang mandiri, menyiapkan semua kebutuhannya sendiri. Saat Gus merasa bosan, dia menggunakan imajinasinya sebagai hiburan, senang, sedih, bahkan emosi, semua dinikmati seorang diri. Sampai pada suatu ketika, Gus melihat sebuah peta sederhana di dalam rumahnya. Gus mengikuti petunjuk tersebut lalu menemukan harta karun peninggalan Puba yang akan merubah jalan hidupnya. Gus melihat ada foto seorang wanita dan di bingkai foto itu tertulis Colorado. Selain itu, ada selebaran yang bertuliskan Suaka untuk hibrida. Gus yakin wanita yang ada di foto tersebut adalah ibunya. Sekarang ia punya cita-cita baru, yaitu pergi ke Colorado untuk mencari sang ibu. Ketika beberapa langkah lagi Gus akan melewati pagar, dia melihat ada wafer coklat. Sebagai anak penyuka manis, Gus sangat tergiur dengan makanan tersebut. Akan tetapi, tanpa dia sadari, semua ini adalah jebakan dari para pemburu hibrida. Gus pulang dan langsung sembunyi di tempat yang sebelumnya disiapkan oleh Puba. Pria bertubuh tinggi besar bernama Tommy Jeppard aka Big Man dengan mudah menemukan Gus. Kemudian dia menyampaikan beberapa pesan. Kau jangan pergi kemana-mana, tetaplah di sini karena para pemburu itu pasti sekarang sedang mencarimu, kata Big Man. Gus bisa melihat dan merasakan kalau Big Man bukanlah orang jahat. Begitu Big Man pergi meninggalkannya, Gus langsung memikirkan sebuah ide dan langsung membulatkan tekadnya untuk pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, tak lupa Gus menziarahi makam Puba, seolah dirinya minta izin dan menyampaikan salam pamit. They were scared down in their homes, took down the queen and her man. Selain Gus, ada tokoh lain yang wajib diketahui bernama Amy Eden. Sebelum virus menyebar, Amy adalah seorang konsultan rumah tangga. Entah sudah berapa banyak curhatan yang telah dia dengar, sampai pada suatu hari virus menyebar dan situasi kota pun berubah jadi mencekam. That cage was about. Selama beberapa bulan, Amy memutuskan tinggal di kantor. Hingga sampai pada suatu hari, wanita berdarah Hispanik ini memutuskan untuk keluar dari kantor dan pindah ke kebun binatang. Exactly where she needed to go. Gus mengikuti Big Man, meminta agar pria raksasa itu mau membawanya ke Colorado untuk menemui sang ibu. Apa kau tidak tahu, Colorado sekarang sudah hancur dan nyaris tidak ada penghuni, kata Big Man. Mendengar ucapan tersebut, tekad Gus tidak goyah dan dia tetap ingin pergi ke Colorado. Big Man merasa sangat risih diikuti oleh bocah kecil seperti Gus, bahkan saking risihnya, ia sempat mengusir Gus dengan nada keras.
Malam pun tiba dan Gus masih saja membuntuti Big Man. Akhirnya karena merasa iba, Big Man memanggil Gus dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Lalu setelah itu istirahat di tengah hutan. Ketika Big Man baru saja tidur, tidak sengaja Gus melihat sejumlah bekal makanan dan obat-obat yang dibawa pria tinggi besar tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba, Big Man bangun dan melihat semua bekalnya telah habis. Begitu juga dengan obat-obatan miliknya. Dia tahu ini pasti ulah Gus. Big Man pun merasa sangat kesal. Untuk meredakan kekesalan tersebut, Gus memberitahu sebuah tempat yang terdapat banyak stok makanan berdasarkan indera penciumannya. Gus masuk ke dalam pondok, sementara Big Man memantau dari luar menggunakan senapannya. Sial, Gus tidak sengaja tersentuh perangkap yang dibuat oleh pemilik setempat. Jauh dari yang dikhawatirkan, si pemilik rumah sangat ramah dan baik hati. Big Man dan Gus disuguhkan sarapan sambil diajak bincang-bincang. Melihat tuan rumah memakai masker karena takut tertular virus, Big Man menegaskan bahwa dia dan Gus negatif, jadi tidak perlu khawatir. Selesai sarapan, Gus minta izin karena ingin bermain bersama putra pemilik rumah, Rusty. Meski dirinya seorang hibrida dan lama hidup di hutan, Gus mudah beradaptasi. Bahkan ketika pertama kali mendengarkan musik, tubuh Gus bergoyang dengan sendirinya mengikuti hentakan irama. Pindah sejenak ke kehidupan rumah tangga Adit dan Rani. Ketika pasangan suami istri ini sedang asyik menghabiskan waktu bersama, tangan Rani mulai bergetar. Tandanya Adit harus segera menyuntikkan obat pereda virus H5G9 ke tubuh istrinya. Berhubung stok tinggal sedikit, Adit pergi menemui rekan seprofesinya, Dr. Gladys Bell, untuk meminta tambahan pereda virus. Tiba di tempat praktek Dr. Bell, Adit langsung diberi kabar yang sedikit mengejutkan. Bell menderita kanker dan memutuskan untuk pensiun. Tugas memproduksi pereda virus dan eksperimen vaksin akan diserahkan sepenuhnya kepada Adit. Sebagai informasi, selama ini Rani bisa bertahan hidup berkat obat pereda yang dibuat oleh Dr. Bell. Mau tidak mau, Adit harus siap menerima tugas tersebut. Bell memberikan sebuah buku kepada Adit berisi rumus dan catatan penting seputar penelitian virus dan vaksin. Sampai di rumah, Adit langsung mengabarkan kepada istrinya tentang tugas baru yang akan segera diembannya. Adit tidak sanggup melihat isi buku tersebut, begitu juga dengan Rani, bahkan wanita tersebut sampai takjub. Yang menjadi pertanyaan, apa isi dari buku tersebut? Di malam yang sama, istri pemilik rumah, Beverly, memergoki Big Man sedang mencuri beberapa makanan untuk dibawa sebagai bekal. Beverly sama sekali tidak marah, dia malah justru kecewa dengan keputusan Big Man yang berencana meninggalkan Gus diam-diam. Selang beberapa jam kemudian, ketika pemilik rumah sedang pulas, ternyata Gus belum tidur. Tidak sengaja ia memergoki Big Man keluar rumah dan berencana meninggalkannya. Kecewa, begitulah perasaan Gus. Di tengah suasana hati tersebut, tiba-tiba Gus merasakan kehadiran orang jahat. Pagi harinya, semua telah berubah. Big Man tidak jadi meninggalkan Gus dan mengajaknya pergi dari tempat ini. Keputusan ini diambil demi kebaikan bersama. Tak lupa Big Man mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah, George dan Beverly, atas tumpangan mereka. Gus juga berpamitan dengan Rusty beserta keluarganya. Gondola disiapkan, Big Man dan Gus dibawa keluar area hutan sekitar pondok. Adegan terlempar ke masa lalu. Kebun binatang yang sebelumnya rusak dan kumuh sekarang sudah disulap oleh Amy menjadi tempat yang aman dan nyaman. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, Amy melihat ada seorang bayi kecil yang diletakkan di depan rumah. Semenjak hari ini, bayi perempuan tersebut resmi menjadi anak angkatnya. Sebelum lanjut, saksikan adegan para bocah funky berikut ini.
Animal style. Keep up, Tony. Tony, tiger down. Tiger down. No animal left behind. Now. Emergency IRL. Animal Army to your stations. You all. Some are born to follow. Big Man dan Gus berjalan menyusuri hutan, melewati sungai dan naik turun bukit. Sungguh betapa indahnya pemandangan di sini. Malam pun tiba, Big Man memutuskan untuk menginap di dalam bus rongsok. Rencananya, berhubung besok adalah hari kereta api nasional, Big Man akan membawa Gus ke stasiun dan memberikannya tiket kereta menuju ke Colorado. Gus senang mendengar kabar tersebut, lalu dia pun segera tidur agar malam terasa cepat berganti. Adit menjalani tugas hari pertamanya sebagai pengganti Dr. Bell. Dia mencatat dan merekam semua eksperimennya agar tertata dengan rapi. Sebenarnya Adit mengalami konflik batin ketika menerima tugas ini. Pasalnya, menurut buku catatan Bell, bahan utama vaksin dan pereda virus adalah sumsum tulang belakang hibrida. Itu artinya untuk mendapatkan sumsum tersebut harus ada nyawa hibrida yang dikorbankan. Jelas, hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip sosial dan agama yang dianut Adit. Dua petugas datang dan membawakan barang permintaan Dr. Bell. Jangan-jangan cairan inilah yang terbuat dari sumsum tulang belakang hibrida yang dimaksud. Keesokan harinya, Rani sudah berdandan rapi dan bersiap pergi ke acara pesta di rumah tetangganya, Duncan. Adit berusaha melarang karena tidak ingin kalau sampai tetangganya tahu soal kondisi kesehatan Rani. Singkat cerita, Rani bersikeras mau menghadiri pesta di rumah Duncan dan Adit terpaksa ikut menemaninya. Sampai di sana, Rani sempat menunjukkan gejala virus, yaitu tremor pada jari. Adit mulai cemas dan ingin segera pulang. Yeah, it's a classic. I've seen that movie like 10 times. Tak lama kemudian, setelah Duncan menyampaikan pesan dan inti dari pesta ini, dia tidak sengaja menumpahkan mocktail di bar. Ketidaksengajaan tersebut membuat sejumlah orang fokus ke jari Duncan dan langsung menudingnya terjangkit virus. Semua tamu pesta langsung bertindak. Mereka tidak ingin lingkungan ini menjadi kotor. Sampel darah diperiksa oleh Adit dan hasilnya positif. Kemudian Duncan langsung dimusnahkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Please! It doesn't have to happen. Please! Big Man dan Gus sampai ke stasiun. Big Man sengaja mendandani Gus sedemikian rupa agar orang-orang di sini tidak mengetahui bahwa bocah ini adalah hibrida. Big Man menyuruh Gus menunggu di pasar, sementara dirinya pergi membeli tiket. Namanya saja anak kecil, pasti ada saja yang mendistrek pandangan serta pikirannya. Gus melihat ada anak-anak lain yang mengenakan kostum hewan dan sedang bermain bersama. Gus mengikuti rombongan tersebut dan statusnya sebagai hibrida nyaris ketahuan. Beruntung ada seorang gadis remaja yang menolong Gus. Kemudian Big Man pun datang. Let's go! Tinggal sedikit lagi kereta mau berangkat. Gus mencium aroma pil obat milik Big Man yang sebelumnya dihabiskan ketika berada di hutan. Mengetahui hal itu, Big Man buru-buru ajak Gus menemaninya mengambil obat tersebut. That's a hybrid. Big Man selamat, lalu kemudian dia langsung mengantar Gus naik kereta sekaligus mengucap salam perpisahan. 1 menit kereta jalan, petugas datang menangkap Big Man dan Gus. Big Man dan Gus dibawa oleh 2 petugas berkuda melewati hutan. Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang petugas tersebut. Di tempat lain, ada seorang pria yang mengendarai kuda pulang ke markas untuk menemui atasannya dan melaporkan wanita pemilik markas Swaka Hibrida sudah ditemukan.
Melanjutkan adegan sebelumnya, namun dari POV yang berbeda. Kelompok remaja ini dipimpin oleh gadis bernama Bear. Dia membebaskan Gus, tapi tidak dengan Big Man karena dianggap orang jahat. Bahkan Bear nyaris memerintahkan anak buahnya untuk menembak Big Man, namun dihalangi oleh Gus. Akhirnya mereka berdua dibawa ke markas. Bayi hibrida yang dulu diasuh oleh Amy kini sudah tumbuh besar dan dia bernama Wendy. Agenda hari ini, Amy akan mengajak Wendy jalan-jalan sekaligus mengumpulkan bekal untuk di rumah. Pada saat mereka pulang, Wendy mencium bau asap rokok dan itu tandanya ada orang di sekitar sini. Amy dan Wendy diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah agar tidak ketahuan. Kelompok yang dipimpin Bear menamai diri mereka sebagai Animal Army. Tugas mereka adalah menjaga keberlangsungan hidup para hibrida dari tangan-tangan kelompok pemburu. Gus diperkenalkan kepada para penghuni camp, lalu dijamu layaknya raja sehari. Setelah puas bermain, Bear ajak Gus bicara berdua. Awalnya Gus menyampaikan tujuannya sebelum ditangkap, yaitu pergi ke Colorado untuk mencari ibunya. Kemudian, mereka membahas soal Big Man. Bear mengatakan kalau sebenarnya Big Man adalah orang jahat dan bagian dari kelompok pemburu hibrida. Oleh karena itu, Bear berencana menghabisi nyawa Big Man dan mengajak Gus untuk tinggal bersamanya di tempat ini. Adi terbangun karena mengalami mimpi buruk tentang sumsum tulang belakang hibrida. Keluar kamar, sudah ada Rani di meja makan yang sedari tadi menunggu suaminya bangun dan ingin menyampaikan mustahil, tidak mungkin membuat vaksin tanpa sumsum tulang belakang hibrida. Saat ini kita sedang membutuhkannya, ucap Rani kepada suaminya tersebut. Setelah sarapan, Adit bersiap pergi ke tempat praktek Dr. Bell yang sudah diwariskan untuknya. Sebelum jalan, seorang tetangga yang bernama Nancy menghampirinya dan mengatakan ada bunga purple yang tumbuh di pekarangan rumah Adit. Kemudian Adit langsung membasmi tumbuhan tersebut. Sebagai informasi, purple flower ini akan tumbuh di sekitar rumah penderita virus. Sampai di tempat praktik, Adit kembali membuka catatan peninggalan Dr. Bell, kemudian mengirim sinyal sebagai tanda bahwa dirinya butuh stok bahan pembuat vaksin. Begitu sampai di rumah, Adit terkejut melihat Nancy tiba-tiba bertemu dan sedang bicara berdua dengan istrinya. Adit khawatir kalau sampai Nancy tahu Rani positif virus H5G9. Sejauh ini memang Nancy belum tahu, hanya saja dia mulai curiga terhadap keluarga asal India tersebut. Amy dan putri angkatnya menjalani hari dengan rasa bahagia serba kecukupan. Disinilah tempat para hibrida mendapatkan suakanya. Amy sangat menghindari panggilan radio dari orang yang tidak dikenal agar lokasinya tidak terdeteksi oleh kelompok pemburu hibrida. Malam harinya terdengar suara berisik dari dalam rumah. Amy mengambil senapan untuk jaga-jaga jika ada penjahat masuk. Pas diperiksa, suara tersebut berasal dari Bobby, hibrida yang wujudnya 100% menyerupai tikus tanah. Sedikit informasi, di antara semua hibrida, tidak banyak yang bisa bicara seperti manusia. Sebagian besar dari mereka hanya menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya Gus dipertemukan dengan Big Man. Bear yang ikut menemani Gus membongkar langsung ke Doc Big Man tentang keterkaitannya dengan kelompok pemburu hibrida. Big Man menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bergabung dengan kelompok pemburu. Dia mengaku sadar sudah banyak berbuat dosa menghabisi banyak hibrida. Sekarang dia telah berjanji dengan dirinya sendiri untuk tidak lagi melakukan perbuatan keji tersebut. Meski demikian, segala dosa masa lalu Big Man tidak bisa dimaafkan oleh Animal Army. Big Man harus menerima konsekuensinya. Hari ini adalah hari pembalasan atas semua dosa yang telah dilakukan Big Man. Melihat Gus sangat menyayangi Big Man, hati Bear tersentuh. Dia memberikan pidato kepada seluruh pengikutnya agar mau memaafkan Big Man demi Gus. Usulan tersebut ditolak oleh rekan setia Bear, Tiger. Menurutnya, Bear tidak menepati sumpah sebagai Animal Army. Selain itu, diam-diam rupanya Tiger sedang melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Bear. Tiger perintahkan para anggotanya membuka kandang harimau dan Big Man akan dijadikan santapan hewan peliharaan tersebut.
Gus langsung berlari mendekati kandang, kemudian bicara dengan harimau tersebut agar jangan menyakiti Big Man. Aneh tapi nyata, harimau tersebut patuh. Padahal kalau dipikir secara logika, rusa adalah santapan favorit harimau, bukan? Kemudian situasi jadi chaos, kubu Tiger dan kubu Bear terlibat aksi saling serang. Gus segera melepas ikatan Big Man, lalu pergi dari sini. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya Nancy mengetahui soal virus yang ada di tubuh Rani. Dia langsung memarahi Adit karena dianggap membahayakan lingkungan sekitar, lalu pada suatu malam, Gladys Bell sedang menikmati waktunya sebagai pensiunan dokter. Tiba-tiba pria pelontos berjanggut lebat datang ke rumahnya. Pria tersebut bernama Douglas Abbott, komandan tertinggi The Last Man atau kelompok pemburu hibrida. Tujuannya mendatangi Bell hanya satu, yaitu meminta semua catatan Bell selama melakukan penelitian. Begitu informasi sudah didapat, Abbott langsung perintahkan anak buahnya mengeksekusi Dr. Bell. Karena Gus telah menolongnya, Big Man merasa berhutang budi. Pria yang bernama asli Thomas Shepard ini berjanji akan mengantar Gus sampai ke Colorado, apapun yang terjadi. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba Bear muncul dan ingin bicara dengan Gus. Dia memberikan sebuah potongan alamat, tempat tinggal mantan anggota Animal Army. Siapa tahu Gus akan membutuhkannya suatu hari nanti. Setelah itu, Bear pergi meninggalkan Gus dan Big Man dengan alasan ingin segera menuju ke lintasan kereta. Ya, setelah dirinya dikudeta, Bear ingin pergi keluar kota. Mendengar kata kereta, Gus langsung ajak Big Man untuk mengikuti Bear. Sebenarnya Big Man tidak percaya ucapan gadis tersebut, namun apa boleh buat, Gus merengek minta agar Big Man mau ikut. Di perjalanan, ketika Gus sedang asyik bermain ketapel, Big Man menyampaikan sesuatu ke Bear. Harapan anak itu sangat besar untuk bertemu ibunya, jadi jangan sampai kau mengecewakannya, kata Big Man. Sedari awal, Big Man pesimis kalau ibu Gus masih hidup. Hanya saja, Big Man tidak sampai hati untuk mengatakannya. Alasannya, Big Man melihat harapan dan keyakinan Gus terhadap ibunya sangatlah besar. Big Man tidak mau menghancurkan semua itu. Perjalanan menuju lintasan kereta tidaklah mudah. Big Man dan kedua bocah ini harus melewati lembah kematian. Disebut demikian karena lembah ini ditumbuhi purple flower. Konon dulunya pasien yang tewas akibat H5G9 dibuang di lembah ini. Yang menjadi kendala sekarang adalah hanya ada satu akses untuk melewati lembah tersebut, yaitu jembatan. Dan jembatan tersebut sudah reot. Big Man dan Bear terlibat perdebatan soal akses menyeberangi lembah. Gus yang sudah tidak sabar langsung nekat melintasi jembatan. Boneka anjing milik Gus hidup dan mengajaknya masuk ke dalam hutan. Di sana Gus bertemu dengan Puba. Gus mengakui beberapa kesalahannya karena sudah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Puba. Salah satunya keluar melewati pagar. Tidak ada yang salah dengan itu. Semuanya adalah proses pendewasaan. Kau akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mulai sekarang ikutilah kata hatimu. Karena kau sudah melewati pagar, itu tandanya kau harus terus jalan ke depan, ucap Puba. Kemudian Puba juga menambahkan kalau Gus sekarang harus segera mengejar kereta. Papa? Don't leave me! So nice to meet you. Gus bangun dan menyadari semua peristiwa tadi hanyalah mimpi. Setelah itu Gus merasa heran melihat penampilan Big Man dan Bear. Jadi Big Man dan Bear segera mengenakan atribut bekas milik pilot tentara angkatan udara supaya mereka aman dari serbuk bunga beracun ketika menggotong Gus. Salah seorang tetangga Adit mulai curiga soal hilangnya Nancy secara mendadak. Dia membagikan selebaran pencarian orang. Ketika ditanya, Adit selaku tetangga yang paling dekat rumahnya mengaku sama sekali tidak tahu. Di dalam rumah, Adit melihat kondisi istrinya kian memburuk semenjak obat pereda virusnya telah habis. Tak lama kemudian, Adit dapat kabar dari tempat praktik barang pesanannya sudah sampai. Dia pun segera mengambilnya bersama Rani.
Sampai di tempat praktik, ternyata barang yang diminta Adit tidak ada alias stok habis. Entah ini sebuah jebakan atau tidak, namun yang pasti semuanya jadi serba kebetulan. Pintu ruang pendingin tempat menyimpan obat yang digunakan untuk menyembunyikan Nancy terbuka, lalu tiba-tiba gerombolan warga sampai ke tempat ini dan mendesak Adit untuk mengakui perbuatannya. Sulit bagi Adit untuk membela diri dari dakwaan tersebut, karena sedari awal dirinya telah berbohong. Ditambah lagi, di tengah situasi tersebut, Rani menunjukkan gejala virus. Akhirnya pasangan suami istri ini digiring pulang dan tempat praktek dibakar oleh warga. Just leave her alone! Leave her alone! Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Big Man CS ketika lintasan kereta api sudah terlihat dari kejauhan. Sementara itu, perasaan cemas sedang dirasakan Amy, persembunyiannya telah diketahui oleh kelompok Last Man. Adit dan Rani diperlakukan sama persis seperti Duncan, diikat, kemudian dibakar beserta dengan rumah mereka. Sesungguhnya maut ada di tangan Tuhan. Kalimat tersebut tepat dan akurat. Tiba-tiba Abbott datang membebaskan Adit dan Rani. Lovely house. Kebetulan sekali kereta melintas, Big Man, Bear, dan Gus harus berlari kencang agar bisa naik ke kereta. Big Man nyaris gagal, lalu tiba-tiba kenangan masa lalunya sebagai football player muncul dan membakar semangatnya untuk berlari lebih cepat. Abbott dan anak buahnya memadamkan api, kemudian mencari buku catatan milik mendiang Dr. Bell. Setelah berhasil mendapatkannya, Abbott pun meninggalkan Adit. "Jika kami mati, kau tidak akan menemukan obatnya," kata Rani. Kemudian Adit menambahkan ada formula khusus yang harus dibuat dan formula itu tidak ada di dalam buku Dr. Bell. Artinya Abbott harus membebaskan Adit agar bisa mendapatkan vaksin. Di dalam kereta, Bear dan Gus menikmati pemandangan yang begitu indah. Hewan liar berlari lepas, seperti sedang menikmati arti dari sebuah kebebasan. Tiba-tiba Gus sadar, boneka kesayangannya tidak ada di dalam tas. Ketika dia hendak mencari boneka tersebut, montir kereta pun datang. Gotcha! Siapa yang sangka kalau dunia ini begitu sempit? Montir tersebut adalah Jimmy, rekan satu tim Big Man ketika dirinya masih aktif menjadi atlet football. Sekarang Jimmy bekerja di kereta kargo sebagai montir sekaligus petugas yang memastikan barang kiriman aman sampai ke tujuan. Di tengah reuni tersebut, suasana sontak berubah jadi sedikit panik karena gas menghilang. Amy langsung memeriksa pagar rumahnya dan benar saja, pita merah jambu sudah terikat di sana. Tinggal menunggu waktu, The Last Man akan segera melakukan penggeledahan. Rencananya, Adit dan Rani akan dipindahkan ke tempat lain agar dokter asal India tersebut bisa fokus melakukan eksperimennya. Namun celaka, ucapan Adit sebelumnya ke Abbott tentang formula khusus itu hanyalah sebuah gertakan. Adit mengungkapkan hal tersebut kepada Rani. Rasanya mustahil baginya bisa menciptakan vaksin, sementara Dr. Bell yang lebih senior saja, sedari 10 tahun lalu belum juga berhasil menemukan obat penawar virus H5G9. Satu demi satu gerbong dimasuki, akhirnya Gus muncul menampakkan diri. Sebentar lagi kereta akan tiba di Colorado, padahal tinggal selangkah lagi sampai, namun lagi-lagi Big Man CS harus menghadapi cobaan. Anggota The Last Man ada di kereta ini, mereka ikut mengawal barang kiriman sampai ke tujuan. Jimmy langsung membawa Big Man dan dua bocah ini menuju ke gerbong paling belakang. Big Man tahu betul Jimmy bukanlah pria yang pandai basa-basi, apalagi disuruh berakting. Alhasil Big Man keluar menghadapi para anggota The Last Man dengan mengenakan jaket milik kelompok tersebut yang dia temukan di balik pintu. Andai saja Big Man tidak salah ucap, pastilah semua berjalan lancar. Kesalahan tersebut membuat anggota The Last Man curiga dan melihat selebaran kertas daftar pencarian orang. Ya, wajah Big Man terpampang jelas di selebaran tersebut.
Amy mengumpulkan semua hibrida termasuk putri angkatnya sendiri, lalu diminta segera meninggalkan rumah melalui jalur gorong-gorong. Sementara itu, asisten Abbott, Johnny, membawa Adit dan Rani keluar dari rumah menuju ke tempat praktek baru. Perasaan bahagia dirasakan Gus. Mereka selamat setelah loncat dari kereta dan tak lama kemudian sampai ke Essex County. Mereka memang belum sampai ke Colorado, tapi paling tidak Gus dan Big Man bisa singgah di alamat rumah milik mantan anggota Animal Army, rekanan yang dimaksud oleh Bear sebelumnya. Cerita terlempar ke masa lalu, tepatnya di pusat riset ilmiah Fort Smith. Seorang pria bernama Richard Fox atau yang kita kenal dengan nama panggilan Puba, bekerja sebagai office boy di gedung riset tersebut. Pria yang hobi melukis ini diam-diam memperhatikan seorang wanita cantik ahli genetik bernama Birdie. Singkat cerita, pada suatu malam seusai pulang kerja, Birdie dan Richard bertemu di sebuah bar. Mereka menikmati waktu bersama dan saling bertukar cerita. Birdie menceritakan sedikit tentang profesinya. Ia baru saja dipindah tugaskan dari divisinya sekarang. Selain itu, Birdie juga sedang mengerjakan proyek vaksin di Fort Smith. Tidak terasa sudah pukul 1 malam, Richard pun mengantar Birdie pulang. Keyakinan Gus yang sangat kuat membuat takdir mengantarkannya kepada sesuatu yang diharapkan. Saat ini Gus dan kawan-kawan berada di bar yang dulu pernah disinggahi oleh Puba dan Birdie. Ketika Gus sedang mengeksplor tempat, Bear berbicara dengan Big Man. Dalam dialog ini, akhirnya Bear berkata jujur bahwa sebenarnya dia tidak ada tujuan. Alamat rumah mantan anggota Animal Army yang dimaksud sebelumnya belum diketahui persis valid atau tidak. Bear hanya berusaha untuk mencarinya. Tak lama setelah itu, Gus memanggil teman-temannya dan berkata bahwa tidak jauh dari sini ada asap yang keluar dari cerobong atap rumah. Artinya rumah tersebut ada penghuninya dan Gus yakin pasti itu tempat tinggal ibunya. There's smoke coming out of the chimney. Kembali ke masa lampau, ketika Richard dan Birdie sedang ngobrol tentang kisah asmara masa lalu mereka, tiba-tiba si cantik ahli genetik itu dapat panggilan dari kantor. Birdie langsung berangkat dan Richard pun ikut mengantarnya. Gus sampai di depan rumah yang tadi ia lihat. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Gus mengetuk pintu rumah tersebut layaknya seorang anak yang pulang dan ingin bertemu ibunya. Begitu pintu dibuka, muncul seorang wanita dan Gus langsung memperkenalkan diri. Birdie, she's my mom. Gus. You're still alive. Wanita tersebut bernama Judy, teman satu kantor Birdie. 10 tahun yang lalu, Birdie menyelamatkan Judy dari pasukan militer dan mengajaknya tinggal di rumah ini. Tak lama setelah kejadian itu, Birdie pergi dan mengaku ingin mencari Gus. Sejak saat itu pula, Judy tidak pernah lagi melihat Birdie pulang. Selain itu, ketika Gus menunjukkan ID card milik Puba, Judy mengaku kenal dengan pria yang ada di ID tersebut. Lalu Judy memberikan sebuah kunci ruangan kepada Gus, sebagaimana amanah Birdie 10 tahun yang lalu sebelum dirinya pergi. Gus masuk ke ruangan tersebut dan melihat sejumlah berkas milik Birdie. Disinilah kesedihan langsung merenggut kebahagiaan yang dirasakan oleh Gus. Dia baru mengetahui bahwa Puba dan Birdie bukanlah orang tua kandungnya. Was I sick? Pasukan militer memenuhi laboratorium tempat Birdie bekerja. Birdie adalah seorang saintis dan Gus adalah hasil eksperimennya. Jika Gus jatuh ke tangan militer, sudah pasti bayi lucu ini akan mati karena dijadikan bahan eksperimen. Oleh sebab itu, Birdie menitipkan Gus kepada Richard agar selamat dari pasukan militer. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah mana yang lebih dulu, virus atau bayi hibrida? Simpan pertanyaan tersebut sebagai instrumen yang menggelitik rasa penasaran kalian. Selain informasi tentang Puba dan Birdie yang notabene bukan orang tua kandung Gus, bocah laki ini juga mendapatkan fakta lainnya, yakni dirinya adalah anak dari hasil uji coba genetik. Hati Gus semakin hancur, kemudian dia pergi meninggalkan Big Man dan Bear. Gus. Alur mundur kembali ke peristiwa masa lalu. Suatu hari di area rumah sakit, ada 2 petugas disinfektan terlibat pertengkaran gara-gara masalah sepele. Salah satu dari mereka tidak sengaja ditabrak sebuah mobil.
Greg, so angry. Pengemudi mobil tersebut adalah Big Man yang sedang terburu-buru membawa istrinya ke ruang persalinan. Perlu diketahui, saat ini rumah sakit dan laboratorium kota dikawal ketat oleh pasukan militer. Sementara di masa sekarang, Gus melewati hutan dan membuang semua barang bawaannya karena merasa kecewa. Dari kejauhan, dirinya melihat bangkai pesawat dan selebaran iklan yang bertuliskan Suaka untuk hibrida. Kebetulan radio di pesawat masih berfungsi. Apakah Gus akan mengontak posko Suaka atau kembali ke rumah judi? Wendy menghentikan langkahnya sejenak karena Abbott dan pasukannya sudah sampai di depan markas Amy. Pria yang melabeli dirinya sebagai Jenderal The Last Man tersebut meminta kepada Amy untuk segera menyerahkan semua anak-anak hibrida. Amy menolak tegas permintaan tersebut lalu menghadiahi Abbott ratusan kembang api. Wendy dan teman-temannya sampai di gereja, tempat di mana Amy akan datang menjemput mereka. Berhubung situasi belum 100% aman, Wendy menyuruh teman-temannya menunggu di gorong-gorong, kecuali Bobby. Selang beberapa menit kemudian, petugas memergoki Bobby dan semua hibrida pun ikut tertangkap. One of them. Bag it. Tempat Amy tinggal sebelumnya kini diisi oleh Adit dan istrinya. Abbott mendesak agar Aditya segera menyelesaikan vaksin karena sebentar lagi gelombang virus kedua akan segera melanda. Abbott juga mengurung Rani di dalam akuarium agar Aditya termotivasi dan bekerja lebih cepat. Amy sampai di gereja, suasana di sana sangatlah sepi. Tidak sengaja Amy menemukan topi milik Bobby dan ia pun langsung tahu kalau petugas sudah menangkap semua hibrida. Bayi yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir juga. Di satu sisi, Big Man sudah tidak sabar untuk melihat anak pertamanya, namun di sisi lain Big Man cemas. Bagaimana jika anaknya nanti bukanlah manusia normal? Semesta menangkap rasa khawatir Big Man, lalu dikonversikan menjadi sebuah realita. Di dalam lift, secara kebetulan Big Man bertemu dengan Aditya. Sepatah dua patah kata dari dokter tersebut membuka mata Big Man hingga membuatnya sadar, biar bagaimanapun bentuknya, bayi itu tetaplah putrinya, darah dagingnya sendiri. Ketika Bear sedang menunggu Big Man dan Gus kembali, Judy datang dan bicara dengannya. Sebuah pertanyaan berdasarkan opini terlontar dari mulut Bear. Jika Gus diciptakan di Fort Smith, apakah virus juga sama demikian? Tanya Bear. Judy tidak mau banyak menjawab pertanyaan tersebut. Satu hal yang pasti, virus dan bayi hibrida punya keterkaitan satu sama lain. Big Man berhasil menemukan Gus, kemudian dia mengajak bocah kecil itu bicara dari hati ke hati. Big Man menjelaskan tidak ada yang perlu disesali dari semua fakta yang sudah diketahui. Big Man juga menceritakan kisah masa lalu tentang anak pertamanya. Pada saat Big Man sadar dan ingin menjemput anak dan istrinya, semua sudah terlambat. Pasukan militer telah lebih dulu membawa mereka. Gus sedikit lega mendengar nasihat dari Big Man. Setelah dari sini, Gus berencana akan pergi ke rumah Suaka. Bahkan dia telah menghubungi pengurus panti hibrida tersebut via radio komunikasi pesawat. Rencana tinggallah rencana. Gus tidak mengetahui bahwa rumah Suaka yang hendak dituju sudah tidak ada. Kontak radio yang dilakukan sebelumnya terhubung ke kelompok The Last Man. Big Man! Big Man! Big Man!
Gas tiba di tempat Aditya melakukan penelitian. Saat ini Aditya sudah tidak lagi mempertimbangkan norma agama maupun sosial. Ia siap menjadikan hibrida sebagai tumbal eksperimen. Meski demikian, semua ada pengecualiannya. Terlebih ketika Adit melihat gas, menurutnya gas adalah hibrida yang sangat spesial dan langka. Dia pun meminta Johnny agar segera mengamankan gas lalu menggantikannya dengan hibrida lain. Bear menceritakan sedikit pengalaman masa lalunya kepada Judy. Dulu ketika pandemi melanda, dia memiliki seorang adik perempuan hibrida. Hingga pada suatu hari, pasukan militer datang membawa adiknya tersebut. Tahun demi tahun berlalu, Bear tumbuh besar dan bertemu dengan seorang teman yang memiliki nasib serupa seperti dirinya, yaitu Tiger. Di lokasi bangkai pesawat, sebuah mobil datang menjemput Big Man. Aditya mulai melakukan tindakan bedah terhadap salah satu hibrida. Di lokasi yang sama, Gas merasa sedikit bahagia karena bisa berkumpul bersama teman-teman hibrida lainnya. Sedikit informasi, adik perempuan yang dimaksud oleh Bear sepertinya adalah Wendy. Sementara itu, di tempat lain, ternyata Big Man dibawa oleh Amy. Wanita pemberani tersebut berencana akan segera menjemput semua hibrida secepatnya. Sedangkan di rumah Judy, sebuah momen penting terjadi. Bear yang sedari tadi berusaha menghubungi sebuah nomor. Pada akhirnya, panggilan tersebut ada yang menjawab. Ready. Who are you? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!